Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Luki Anggoro Wahyu. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara menginstal plugin di SketchUp. Sejauh ini ada 3 cara yang saya ketahui bagaimana cara menginstal plugin di SketchUp. Yang pertama, teman-teman bisa melalui extension warehouse, kemudian yang kedua teman-teman bisa melalui extension manager, sama yang ketiga teman-teman bisa melalui copy paste pada folder SketchUp. Langsung saja kita ke caranya. Yang pertama, melalui extension warehouse. Yang pertama, untuk syarat ini teman-teman tuh harus connect pada internet ya, jadi harus terkoneksi pada internet. Nah, di sini saya sudah connect sama internet ya. Kalau udah, teman-teman buka SketchUp. Khusus untuk extension warehouse ini, sejauh ini yang saya ketahui untuk SketchUp versi 2023 masih bisa digunakan. Tapi kalau menggunakan extension warehouse pada SketchUp 2021 tidak bisa digunakan. Jadi sebisa mungkin teman-teman untuk extension warehouse ini menggunakan versi yang terbaru gitu. Oke, lanjut. Setelah tahu versi SketchUp-nya dan ternyata bisa ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya gimana caranya extension warehouse-nya ini bisa atau enggaknya, bisa aja klik di pada extensions, kemudian extension warehouse. Kalau teman-teman bisa seperti ini, maka akan langsung ke halaman sign atau login dulu. Nah, setelah teman-teman masuk ke halaman login, nanti silahkan login menggunakan akun teman-teman. Kalau misal teman-teman belum punya akunnya, nanti teman-teman diarahkan untuk ke bagian daftar akun. Teman-teman juga bisa mengkaitkan akun Gmail teman-teman kepada akun ini ya, akun Trimble ini. Jadi Trimble ini tuh yang punya SketchUp-nya ini. Jadi syaratnya harus punya akun dulu. Nanti kalau udah login atau sign, nanti bakal muncul seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan versi yang SketchUp 2021 ke bawah, nanti bakal ada pemberitahuan biasanya harus upgrade ke SketchUp yang paling baru gitu. Jadi ketika ini diklik extension warehouse-nya, nanti bakal ada pemberitahuan langsung dan nggak bisa digunakan extension warehouse-nya. Nah, setelah teman-teman buka ini ya, ke halaman ini ya, nah teman-teman nanti tinggal diketik aja nama pluginnya, misal ya apalah gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mengetik nama pluginnya, itu harus bener-bener namanya gitu ya. Saya ambil contoh di sini ada SketchUp Diffusion, saya ketik di sini. Nah, ini bakal muncul. Tapi kalau teman-teman misal ada satu huruf yang kurang, misal ini kan F-nya ada 2 ya, double gitu. Kalau saya hilangkan satu seperti ini, saya search, itu nggak muncul. Jadi memang bener-bener harus teliti ya terkait kalimat atau katanya gitu. Nah, terus di sini juga ada di extension warehouse itu namanya fitur ini ya, ini akun. Nah, ini my downloads. Jadi my downloads itu isinya ya plugin yang teman-teman udah download. Nah, nanti bakal muncul di sini tuh. Oke, terus lanjut ya. Setelah teman-teman men-search nama pluginnya, nanti bakal ada muncul plugin yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman lihat aja apakah free atau berbayar. Kalau berbayar ya teman-teman harus membayar dulu. Tapi kalau free seperti ini ya teman-teman bisa menggunakan langsung. Jadi di sini ada tulisan free ya atau gratis ya. Ini saya ambil contoh yang ini arsitektur for SketchUp ya. Nanti teman-teman silahkan cari yang lain gitu. Saya klik aja pada bagian ini ya, pluginnya. Nah, setelah
teman-teman klik nanti bakal ada muncul seperti ini ya. Nah, ini tuh berupa keterangan dari pluginnya gitu. Jadi ada versinya untuk berapa, kemudian ada juga jenis OS-nya, kemudian bahasa dan deskripsi, serta ini ada alamat link dari pembuat atau developer dari pluginnya sendiri. Jadi kalau misal teman-teman membaca deskripsi tapi masih pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa klik ini linknya ini. Nah, terus juga di sini ada keterangan kontak developer dan install. Nah, di sini teman-teman pilih aja yang install. Kalau udah nanti diklik, kemudian muncul ini ya, yes atau no ya. Ini tinggal pilih aja yes. Ditunggu beberapa saat, kemudian bakal muncul seperti ini, SketchUp extension bla 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 gitu ya. Ini oke lah, ini udah muncul nih pluginnya ini tinggal di close saja. Nah, ini coba saya buka ya, hasilnya ini ya seperti ini ya. Ini plugin yang pertama, caranya seperti ini. Jadi saya ulangi, yang pertama itu extension, kemudian extension warehouse, kemudian login atau sign, kemudian ketik nama pluginnya, habis itu tinggal diklik, kemudian klik install. Kalau udah di OK atau yes, nah nanti muncul seperti ini. Oke, lanjut cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini teman-teman bisa melalui extensions, kemudian extension manager. Untuk syaratnya teman-teman harus punya pluginnya dulu. Nanti teman-teman downloadnya melalui luar gini ya, melalui Google gitu, melalui luar dari SketchUp-nya. Nah, untuk formatnya teman-teman ini harus harus punya yang ini ya, RBZ ya. RBZ ini formatnya ini. Jadi selain format ini teman-teman tuh nggak bisa digunakan meskipun ada yang pakai format lainnya, itu nggak bisa. Jadi harus murni RBZ formatnya. Saya ambil contoh ini ya, plugin JHS Powerbar. Terus sama perlu diperhatikan juga terkait ini versinya ya. Kadang ada versi yang lama gitu, 2015, 2013. Nah, itu belum tentu bisa diinstal di SketchUp yang terbaru gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan juga versi dari pluginnya ini. Nah, ini plugin dari luar ya, yang saya download di Google ya. Nanti saya cantumkan beberapa link terkait download plugin ya, biar teman-teman mudah mencarinya gitu. Jadi kalau misal teman-teman mencari pluginnya melalui extension warehouse ini nggak ketemu, nanti bisa juga melalui yang luar gitu ya. Terus bagaimana cara menginstalnya ya? Yang ini langkah yang kedua ya, yaitu melalui extensions, kemudian extension manager. Nah, di sini pilihannya nanti teman-teman tinggal pilih yang install ya, install extension. Nah, di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa fitur ya atau layanan ya, bisa home, bisa manage. Nah, ini sekedar pengetahuan aja ya, tapi pada intinya teman-teman buka extension manager, kemudian install extension. Nah, nanti cari aja nama pluginnya ya, tadi saya simpen di sini, kemudian JHS Powerbar. Nah, di sini ada keterangan nih kalau formatnya tuh emang harus RBZ gitu. Kalau teman-teman nggak ada ini ya, nggak ada format RBZ ya nggak bisa diinstal. Ini saya ambil contoh, di sini saya juga punya plugin lagi formatnya RB ya, FansMaker ini. Nah, ini ketika saya masuk ke FansMaker nggak muncul gitu. Jadi memang harus formatnya RBZ. Ini yang perlu diperhatikan nih terkait formatnya, dan harus ini. Kalau udah tinggal di open. Nah, tunggu beberapa saat kan ini kan muncul ya, jadi pluginnya muncul. Nah, ini bisa digunakan langsung ini, kecuali kalau memang plugin itu harus login dulu lah, itu harus login dulu. Tapi kalau ini langsung bisa digunakan. Ini tampilannya JHS Powerbar seperti ini. Nah, ini misalnya ini saya pendekkan dulu. Ya, terus di sini bakal muncul
di extension name-nya tuh JHS Powerbar, sama yang Architecturus, ini kan yang tadi ya, yang pertama, cara pertama itu juga muncul. Oke, itu langkah atau cara kedua ya. Jadi saya ulangi kembali, extension, kemudian extension manager, kemudian install extension, pilih plugin dari teman-teman yang udah di-download, kemudian tinggal di-open gitu. Kemudian ada satu cara atau langkah lagi, yaitu yang ketiga ya, ini ya. Ini yang sebenarnya simple ya caranya ya. Teman-teman harus punya plugin dulu, namanya bebas, tapi formatnya harus RB. Ini formatnya pluginnya RB ya. Nah, kalau ini kan RBZ gitu ya. Nah, ini teman-teman pluginnya bisa didapat ya, download lah di internet gitu, di Google ya. Nanti coba saya cantumkan juga link terkait format ini ya. Ya, mudah-mudahan membantu gitu. Jadi kalau misal teman-teman download plugin melalui extension Wirehose nggak ada, kemudian juga yang formatnya RBZ atau RBZ ini nggak ada juga, teman-teman bisa menggunakan format RB. Ini biasanya untuk plugin yang zaman-zaman dahulu ya, yang zaman-zaman old gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk plugin sekarang ini juga menggunakan format RB. Nah, terus langkahnya gimana? Setelah teman-teman download, perlu diperhatikan juga apakah ada tambahan terkait file dari format RB atau format RB itu berdiri sendiri. Kadang ada plugin yang cuma ketika teman-teman download itu cuma adanya file RB, nggak ada tambahan seperti folder ini. Di folder ini tuh folder FansMaker-nya. Nah, itu isinya itu ini berupa logo ini ya, logo toolsnya ya. Kalau misal teman-teman nanti cuma hanya dipakai RB bisa, tapi nanti ketika teman-teman pakai pluginnya di logo ini itu nggak muncul ini kan ada logonya kan beda-beda ya. Nah, itu nggak muncul, nanti bakal silang gitu, tapi bisa dipakai tetepan. Nah, tapi kalau teman-teman ada logo ini ya harus di copy. Jadi ini sebagai icon dari toolsnya itu nanti di copy jadi kesatuan sama FansMaker-nya, jadi satu lah, bareng istilahnya gitu. Nah, tapi kalau nggak ada ya udah cuma yang di copy yang RB aja. Nah, ini caranya pakai copy paste ke folder SketchUp. Jadi ini saya copy dulu. Nah, kemudian saya buka file. Ini saya beritahu dulu untuk teman-teman terkait alamat copy paste ke folder SketchUp itu beda-beda. Jadi sebisa mungkin teman-teman tahu folder SketchUp-nya itu di mana. Nah, ini saya kasih cara yang default ya, cara bawaan dari SketchUp-nya. Jadi ketika saya install, ini otomatis foldernya masuk ke sini, nggak saya rubah. Nah, nanti silahkan teman-teman cari foldernya di mana. Kalau di saya itu yang pasti di C, kemudian masuk ke users. Nah, biasanya pada bagian sini teman-teman beda tuh. Nah, kalau saya itu Triton 300 karena ini nama tipe dari laptop saya. Tapi kalau teman-teman biasanya ada yang pakai PC atau mungkin laptop yang merek lain, nah itu pasti namanya berbeda. Kalau saya namanya ini masuk ke sini. Kemudian app data, roaming, kemudian masuk ke SketchUp 2023 pakai yang saya gunakan. Kalau teman-teman pakai yang 2021 ya teman-teman silahkan masuk ke 2021. Nah, di sini saya pakai yang 2023, jangan sampai tertukar ya. Kemudian masuk ke SketchUp, kemudian masuk ke plugins. Nah, di sini tinggal di copy paste, di paste ya, paste gitu. Nah, di sini. Jadi plugins ini itu tempat teman-teman menginstal plugin melalui extension Wirehose atau extension manager. Jadi nanti ngumpulnya di sini semua, seperti yang JHS Powerbar, kemudian
terus, setelah itu munculnya di sini semua, masuknya di sini. Jadi jangan sampai ketika teman-teman meng-copy paste plugin yang baru, yang lain kehapus, jangan sampai. Nanti ya di sini bakal nggak muncul gitu. Nah, terus juga perlu diperhatikan terkait ini ya, habis masuk ke nama ini ya, folder nama laptop teman-teman, kadang app data ini nggak muncul, jadi hilang gitu ya. Nah, itu caranya teman-teman bisa melalui ini ya, view, show, kemudian di checklist yang ini. Nah, nggak muncul kan? Kalau misal nggak muncul, dimunculin view, show, checklist yang ini, hidden items ya. Nah, bakal muncul. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini. Nah, jadi alamatnya ini ya, C users, nama folder teman-teman, kemudian app data, roaming, SketchUp 2023, SketchUp plugins. Nah, kalau app data, roaming, SketchUp itu biasanya sama semua. Yang beda nanti versi SketchUp-nya baru sama semua, SketchUp plugins. Sama folder teman-teman, nama versinya teman-teman ini beda. Nah, itu. User sejauh ini yang saya ketahui tetap sama foldernya. Nah, kalau udah saya minimize ya, kemudian kembali lagi ke SketchUp-nya. Nah, di sini belum muncul, jadi setelah teman-teman copy paste itu nggak bakal muncul langsung. Jadi teman-teman harus close dulu, kemudian buka SketchUp-nya lagi. Istilahnya di restart lah, restart SketchUp-nya gitu. Nah, ini bakal muncul fence maker gitu. Oke, jadi itu 3 cara ya menginstal SketchUp, menginstal plugin SketchUp yang sejauh ini saya ketahui. Yang tentunya teman-teman tuh bisa memakai ya cara itu lah, nggak harus semuanya teman-teman ketahui. Minimal salah satu dari cara itu ya teman-teman tahu lah, supaya nanti nggak terlalu susah ketika teman-teman butuh plugin. Nah, teman-teman terus mau menginstal sendiri lah, tapi nggak bisa, akhirnya minta bantuan ke orang lain. Nah, itu tentu akan repot juga ya. Jadi teman-teman minimal harus tahu salah satu dari cara ini. Nah, kemudian yang terakhir ini cara menghapus ini ya, pluginnya ya yang udah teman-teman install. Itu bisa melalui extension manager, kemudian tinggal diklik aja manage, kemudian diklik pluginnya, kemudian uninstall, nanti bakal menghilang. Atau teman-teman juga bisa melalui yang tadi folder ini. Nah, folder plugins ini dihapus saja nama plugins yang pengen teman-teman hapus gitu. Nah, tentunya ketika menghapus ya nanti ya harus di restart lagi kalau melalui melalui folder ini ya. SketchUp-nya harus di restart lagi biar benar-benar hilang gitu. Terus kalau misal plugin ini nggak muncul, teman-teman juga bisa lihat di view, toolbars, kemudian di checklist, centang. Ya, ini ya. Atau teman-teman juga bisa melalui ini, kalau nggak muncul ya melalui toolbars yang ada, tinggal diklik kanan aja. Nanti cari nama pluginnya. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin sekian tutorial atau cara yang bisa saya share ke teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.